Ustadz Malik pulang dari Mesir sana, ketemu dengan saya di Bandung. Kita bahas tentang apa yang akan kita persiapkan untuk membantu mereka Ikhwanillah dari ACT. Beliau mengatakan, Ustadz, betul apa yang katakan Ustadz, mereka Syiah. Kan yang berani membunuh kaum muslimin ketika sholat, kalau bukan PKI, kalau bukan Yahudi, kalau bukan komunis, pasti dia Syiah. Dan itu terjadi. Kalau sekalian, betul, ternyata mereka dikendalikan oleh seorang tokoh yang bernama Abdul Fattah As-Sisi. Dia Syiah yang sekarang memimpin Mesir. Bapak Ibu, kalau besok kiamat para pemimpin akan berkarakter seperti itu, ya, maka tidak ada tempat dan celah kesempatan bagi orang yang jujur, yang bersih untuk memimpin. Kalau pemimpin itu tidak lama, taksiran saya. Jadi gimana tuh Ustaz? Kalau pemilu menang, ini kekhawatiran saya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi ya. Mudah-mudahan gak ada yang ngaminin ini. Amin. Amin. Baiklah, firman kembali ke sini. Ya, maka itulah nanti kemudian yang akan mendesak Al-Mahdi untuk keluar. Maka saya khawatir Imam Mahdi akan dibayat tahun ini. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ada 7 ulama yang akan membayat Al-Mahdi. Mereka berkumpul di Mekah, bertemu di Mekah karena alasan yang sama, selain dari ibadah. Mereka ingin mencari solusi atas kekacauan negara mereka masing-masing. Mereka semuanya sama. Ya. Dan kalau itu terjadi tahun ini, maka saya punya keyakinan 1 dari 7 ulama yang membayat Imam Mahdi adalah Habib Rizik Syihab. Allahu Akbar. Saya yakin itu. Itu yang saya harapkan. Kalau imam besar kita ini belum berbayat pada Imam Mahdi, artinya beliau akan berbayat atas nama rakyat Indonesia, kaum muslimin Indonesia. Selamat kita pada saat itu. Karena apa? Yang tidak berbayat pada Imam Mahdi murtad. Laki perempuan, tua muda, yang penting sudah balik. Tidak berbayat pada Imam Mahdi murtad. 2014 saya diajak untuk berbayat kepada Abu Bakar Al-Baghdadi. Teman-teman saya dari Daulah telepon, Ustaz, besok kita kumpul di Jakarta. Hotel saya undang. Insya Allah 2000 akan menyatakan kepatuhannya kepada Al-Baghdadi. Saya menolak karena ada konspirasi daripada itu semua. Maksudnya teman-teman kita dijebak. Betul para sekalian. Teman-teman saya yang datang ke rumah, ke pesantren saya halangi. Antum jangan berangkat. Ini jebakan. Betul tuh para sekalian. Akhirnya dijebak. Ya. Dan saya tidak berharap ada teman-teman yang membenarkan kalau Al-Baghdadi mengklaim sebagai khalifah. Salah. Khalifah belum ada. Yang ada khalifah nanti Imam Mahdi. Sekarang ada zaman mulkan. Kalaupun ada adalah imamun jamaatin min jamaatil muslimin. Pemimpin satu kelompok dari kelompoknya kaum muslimin. Gak ada yang namanya khalifah hari ini. Karena kita belum pada fase yang kelima. Fase yang kelima, prediksi saya, ini prediksi permusuhan 2024 berdasarkan hadis Rasulullah dari Abu Hurairah dan Abu Daud ya. Yang 100 tahun sekali Al-Mahdi akan muncul. Betul? Ya, 1924 Turki Utsmani tambah 100 2024. Nah, Al-Mahdi hanya akan memimpin kata Rasulullah sab'ata sanawat atau thamaniyata sanawat atau tis'ata sanawat. Antara 7 sampai 8 atau 9 tahun saja. Hajjajah, musim haji. Artinya boleh dibayat pada musim haji. Musim haji tahun ini tak bulan apa? Agustus ya. Pemilu tanggal 17 April. Pengumuman April, Mei, Juni diumumkan. Apakah Juni chaos? Wallahu a'lam bishawab. Apabila itu chaos, maka itu akan mendesak Al-Mahdi dibayat pada bulan Agustus musim haji. Dan Imam Mahdi sekarang sudah ada. Pernah mendengar Muhammad Qasim? Pernah mendengar? Hari apa ini? Hari Minggu. Hari Ahad kemarin subuh, saya ketemu dengan seseorang yang sudah ngobrol dengan Muhammad Qasim. Orang Antapani yang ngobrol dengan Muhammad Qasim. Orang ini yakin kalau Muhammad Qasim ini Imam Mahdi. Kok antum yakin? Saya ngobrol benar dengan Muhammad Qasim. Orang Pakistan, usianya 40, sama dengan usia saya. Nah gitu malahan orang, itu ngaku Imam Mahdi. Kalau gitu saya juga ngaku Imam Mahdi. Saya URB Al-Mahdi. Ya. Siapa Muhammad Qasim? Ada yang mengklaim dia Imam Mahdi. Boleh saya kita lihat formal? Gak apa-apa nonton ya. Oke, ya ceramahnya sih kira-kira. Saya tidak mau beretorika, berucap-ucap dengan merangkai kata, tidak perasaan. Saya hanya ingin bicara fakta. Bicara fakta dan kita mencermati fakta ini untuk kita mempersiapkan yang terbaik di masa yang akan datang. Boleh pertama kita lihat Muhammad Qasim?
tapi agak lama, nggak apa-apa. Baik, kalau gitu saya punya waktu untuk menghabiskan bajigur saya. Baik, kita lihat Muhammad Qasim. Jangan kemana-mana, satu ini tetap bersama saya. Peristiwa-peristiwa yang Bapak Ibu lihat ini adalah mimpinya Muhammad Qasim sebelum terjadi, dan ternyata kenyataan. Semua mimpinya terbukti, qadarullah dengan izin Allah. Inilah yang membuat teman saya mengatakan, dia ini Imam Mahdi. Aku ngobrol langsung dengan dia. Quite some time ago, probably a year or so, I came across a guy named Muhammad Qasim on YouTube. He claimed that Allah talked to him in his dreams since his childhood. Baik, Muslimin, panjang ini parabola kalau dilihat. Parabola kalau mau lihat di YouTube ada Muhammad Qasim. Nanti akan banyak, ini hanya satu saja. Termasuk apa yang akan terjadi di Asia Tenggara di tahun 2019 ini, beliau menyebutkan. Ya, cuma saya tidak yakin kalau beliau Muhammad Qasim ini adalah Imam Mahdi. Ini bukan Muhammad Qasim. Ya, saya bantah teman saya itu dengan mengatakan kalau ciri-ciri Imam Mahdi itu satu, secara fisik menurut sekalian, syabun marbu'. Beliau tidak tinggi dan tidak pula pendek, jadi sedang-sedang saja. Jadi seperti saya tingginya, jadi saya sudah mirip Imam Mahdi dalam tingginya. Ajlal jabhati, tarangnya lega, saya juga sudah mirip. Kemudian angfal angfi, aknal angfi, hidungnya tipis, saking mancungnya hidungnya terlihat tipis, saking mancungnya. Barikal sadaya, kemudian giginya ada celah antara gigi depannya. Kemudian alisnya pun ya lurus dan tidak berdempetan. Beliau berwarna kulit launuhu lanul arabi wa jismuhu jismu israili. Beliau warna kulitnya adalah warna kulit orang-orang Arab. Orang-orang Arab ini hitamnya bukan hitam negro, tapi hitam Arab. Bisa lihat hitam orang Arab yang Yaman ya. Mereka bukan hitam negro, tapi hitam Arab. Kemudian kalian akan melihat di matanya ini seperti bercela, padahal tidak bercela, karena mengkerut jadi lebih hitam. Ya, kemudian apabila kamu bertemu dengan Imam Mahdi, kata Rasulullah, maka aku akan melihat dia tampan luar rupawan, memancarkan cahaya cemerlang yang luar biasa, membuat kita senang melihatnya. Ya, di pipi kanannya ada tai lalat. Di pipi kanannya ada tai lalat. Kemudian perutnya agak besar dikit. Saya juga sudah agak mirip dengan Imam Mahdi perut saya. Kedua pahanya kecil. Dan di paha kanannya ada tai lalat juga. Dan di punduknya ada tanda kenabian. Tapi beliau bukan nabi. Beliau adalah Al-Mahdi, pembaharu yang diutus Rasul oleh Allah untuk menjadi mujadid. Nah, ciri-ciri itu tidak saya dapatkan pada Muhammad Al-Qasim yang orang Pakistan ini. Apalagi Rasulullah menyebutkan dia lahir di Madinah, bukan di Pakistan. Nah, jadi ini bantahan saya pada teman-teman yang mengatakan Muhammad Qasim itu Al-Mahdi. Yang ada Al-Mahdi adalah yang disebutkan oleh Ustaz Zulkifli Ali. Ustaz Zulkifli Ali pernah berkata, 2017 kemarin ada seorang Muslim Indonesia, Syekh Indonesia, bertemu dengan Imam Mahdi. Ya, datang kepada siapa? Ustaz Zulkifli Ali. Orang yang Anda ceritakan itu, saya sudah bertemu dengan dia. Dan dia mengajak saya untuk jihad ke Suriah, tapi saya menolak. Karena saya melihat Indonesia menjadi tempat jihad saya. Kenapa Muslim Indonesia ini menolak untuk berangkat ke Suriah bersama orang yang dikira Imam Mahdi? Karena beliau melihat Indonesia tahun ini seperti apa yang saya sampaikan tadi. Maka beliau pergi ke Indonesia, tidak mau berjuang. Kalau Anda yakin itu Imam Mahdi, kenapa Anda tidak berjuang bersama beliau? Karena aku ingin syahid di negaraku sendiri. Artinya Indonesia, Bapak Ibu, kita lihat. Baik, kemudian Bapak Ibu sekalian, tentang ini kita tinggalkan, kembali ke sini. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa beliau hanya hidup antara 7, 8, sampai 9 tahun. Kalau dimulai 2024, berarti di sini kemungkinan beliau akan hidup sampai 2031. Kalau di sini berarti 2032.
di sini berarti 2033. Nah, apa yang terjadi selepas 2033? Nabi Isa meninggal dunia. Al-Qahtani menjadi khalifah. Dan ini masa untuk umat Islam hanya bersambung 1 tahun saja. Artinya umat Islam apakah mungkin berakhir 2034? Wallahu a'lam bishawab. Jika memang Allah berkehendak umat Islam, orang yang beriman semuanya meninggal dunia di tahun 2034, berarti dari 2034 ke sana tidak ada manusia yang terbaik di muka bumi hidup. Walaupun imannya sebesar biji sawi, tapi yang akan hidup di muka bumi adalah makhluk yang terburuk, kata Rasulullah. Andaikan tidak ada binatang yang ada di muka bumi, maka Allah tidak akan pernah menurunkan hujan. Andaikan tidak ada binatang yang membutuhkan cahaya matahari, demi Allah, Allah akan mengharamkan matahari bersinar. Artinya masih lebih mulia binatang ketimbang manusia yang hidup selepas ini.